Tak heran bila ada yang menyebut tempat ini sebagai miniatur Rinjaninya Jawa Barat. Terletak di antara gugusan pegunungan Galunggung dan Kawah Talaga Bodas, gunung ini mampu menawarkan sejuta keindahan. Selamat datang di perjalanan kedua, pendakian menuju Gunung Sagara, Garut, Jawa Barat. Nah, jadi di video kedua kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengeksplor salah satu gunung yang ada di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gunung ini tuh memiliki keindahan yang tak kalah cantiknya dengan gunung-gunung lain yang ada di Indonesia. Menurut beberapa orang juga gunung ini sangat cocok bagi para pendaki pemula yang ingin mulai melakukan pendakian. Oke, kita buktikan bagaimana keindahan dari gunung yang ada di Kabupaten Garut ini. Nah, seperti biasa, sebelum melakukan pendakian, saya akan melakukan persiapan serta mengumpulkan barang-barang yang akan saya gunakan selama pendakian. Setelah semua barang-barang terkumpul, selanjutnya saya langsung memasukkan barang-barang ini ke dalam tas carrier. Dan kita harus memastikan selama packing ini tidak boleh ada barang-barang yang tertinggal. Karena kalau ada barang-barang yang tertinggal bisa berabe nantinya ya. Nah, sekarang waktunya perjalanan dimulai. Jadi untuk waktu tempuh dari rumah saya menuju base camp Gunung Sagara kurang lebih sekitar 1 jam. Seperti biasa, di perjalanan kali ini saya akan ditemani oleh Swinarti, motor irit andalan di setiap perjalanan. Nah, bagi kalian yang masih kebingungan atau belum tahu sarana transportasi yang dapat digunakan menuju Gunung Sagara ini, jadi dari pusat kota Garut kalian itu bisa langsung naik angkutan kota atau angkot menuju arah Wanaraja. Setelah di perempatan Sucinaraja kalian bisa turun dan dari sana kalian bisa nyambung menggunakan ojek ya. Karena sepengetahuan saya untuk menuju base camp Gunung Sagara ini masih belum ada angkutan umum yang tersedia. Nah, bagi kalian yang belum tahu, jadi Gunung Sagara ini terletak di Desa Tenjonagara, Kecamatan Sucinagara, Kabupaten Garut. Nah, untuk akses jalan sendiri yang akan kita lewati menuju base camp Gunung Sagara ini relatif bagus. Selain itu, di sepanjang perjalanan kalian akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat cantik dan juga unik. Di sini kalian akan melewati area pemukiman penduduk yang masih asri serta alami. Selain itu kalian juga akan melewati area pertanian yang sangat luas serta indah ya. Yang pastinya akan menambah mood kalian untuk mendaki ke Gunung Sagara ini. Nah, setelah menempuh waktu kurang lebih sekitar 1 jam, akhirnya saya sampai juga di base camp Gunung Sagara ini. Di base camp ini kita dapat melakukan berbagai hal ya, seperti mengecek kembali barang-barang yang akan kita butuhkan,
istirahat, serta melakukan registrasi sebelum melakukan pendakian. Di basecamp ini juga pastinya kalian akan bertemu dengan banyak orang ya, yang pastinya seru-seru. Kalian bisa juga sharing seputar pendakian tentunya ya. Selain itu di basecamp Gunung Sagara juga sudah tersedia berbagai fasilitas yang nantinya bisa menunjang kebutuhan kalian, seperti area untuk istirahat, warung-warung kecil di sini, serta ada juga toilet dan musola bagi kalian yang muslim yang ingin melakukan peribadahan ya. Jadi basecamp Gunung Sagara ini sangat nyaman bagi kalian yang ingin sekedar istirahat sebelum melakukan pendakian. Nah, ada informasi yang cukup penting juga bagi kalian yang ingin mendaki ke Gunung Sagara ini ya. Pertama, kalian akan dikenakan tarif per orangnya itu Rp20.000. Kemudian bagi kalian yang membawa kendaraan bermotor roda 2, kalian akan dikenakan tarif Rp10.000. Setelah persiapan serta registrasi selesai, sekitar pukul 12.30, akhirnya saya mulai melakukan pendakian menuju puncak Gunung Sagara. Nah, di awal pendakian kali ini kita akan langsung disuguhi dengan hutan pinus yang relatif rapat. Tetapi tenang saja, karena untuk jalan sendiri dari basecamp menuju pos 1 ini relatif mudah. Nah, sebenarnya untuk menuju ke puncak Gunung Sagara ini ada 2 jalur, yaitu yang pertama ada lewat Tajur, dan yang kedua yaitu yang saya lewati lewat Kampung Sagara. Sebagai gambaran saja, untuk menuju ke puncak Gunung Sagara ini kita akan melewati 4 pos sebelum nantinya kita sampai di puncak Gunung Sagara. Untuk estimasi waktu sendiri, katanya menuju puncak Gunung Sagara ini akan menghabiskan waktu sekitar 3-4 jam apabila kita berjalan secara normal. Namun karena saya sambil merekam video, sepertinya saya akan sedikit terlambat untuk sampai di puncak Gunung Sagara. Nah, setelah berjalan kurang lebih sekitar setengah jam, akhirnya saya sampai juga di pos 1 Gunung Sagara. Nah, jadi untuk pos 1 ini lahannya itu relatif luas. Di sini juga ada beberapa fasilitas ya, seperti warung, toilet, serta musola yang disediakan oleh pengelola Gunung Sagara. Nah, di pos 1 ini saya istirahat tidak terlalu lama. Hal itu karena trek dari basecamp menuju pos 1 relatif landai dan juga gampang, sehingga tidak banyak menguras energi dan juga tenaga dari tubuh saya. Kemudian saya melanjutkan perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Nah, ternyata pos 1 ini merupakan perbatasan antara area terbuka dengan area hutan. Memasuki area hutan, treknya itu akan sangat jauh berubah. Di sini tingkat elevasi sudah mulai agak miring dibanding dengan sebelumnya. Di sini kita mulai dihadapkan dengan beberapa tanjakan yang cukup menguras energi. Setelah berjalan kurang lebih 45 menit, akhirnya saya sampai juga di pos 2 Gunung Sagara. Nah, setelah istirahat beberapa saat, saya langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Dari sini kita masih harus melewati 2 pos lagi, yaitu pos 3 dan pos 4, sebelum akhirnya kita sampai di puncak Gunung Sagara ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu, jadi Gunung Sagara ini merupakan gunung yang masih satu punggungan atau satu kerabat dengan Gunung Galunggung dan juga Gunung Talaga Bodas. Jadi Sagara ini seolah-olah menjadi pembatas antara kedua gunung tersebut. Jadi untuk karakteristik dari trek Gunung Sagara ini hampir 11-12 dengan trek Gunung Cikuray, yang pastinya menguji kesabaran serta fisik kalian ya tentunya.
Nah, seperti yang kalian lihat, jadi trek dari pos 2 menuju pos 3 ini selain didominasi oleh tanjakan, juga dipenuhi dengan akar-akar dan juga tanahnya licin. Yang apabila kita tidak hati-hati bisa saja kita terpeleset ya. Tanpa terasa setelah berjalan kurang lebih sekitar 45 menit, akhirnya saya sampai juga di pos 3 Gunung Sagara. Oke guys, jadi sekarang saya sudah berada di pos 3. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15.00 atau pukul 3 sore ya. Jadi kita menempuh per posnya itu hampir 1 jam. Tadi kita berangkat itu pukul 12.35, sekarang pukul 3 sudah berada di pos 3. Barusan jalan cukup menanjak dan ya lumayan menguras tenaga ya. Sebenarnya pendakian ke Gunung Sagara ini jauh dari ekspektasi. Saya berpikir trek yang akan dilalui itu cukup mudah serta landai. Tetapi kenyataan di lapangan berkata lain. Kita dihadapkan dengan trek yang relatif sulit serta puluh tanjakan, apalagi dimulai dari pos 2 sampai dengan pos 4 ini. Tetapi dari sana saya dapat mengambil pelajaran bahwa terkadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan realita di lapangan. Nah, terlepas dari itu semua, kita harus tetap berjalan tanpa adanya penyesalan sedikit pun, supaya kita bisa sampai pada tujuan yang kita inginkan. Dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam, akhirnya saya bisa sampai di pos 4 Gunung Sagara. Nah, di pos 4 ini saya istirahat cukup lumayan lama ya, karena untuk memulihkan kembali tenaga serta energi yang sudah terbuang habis selama di perjalanan. Untuk kondisi dari pos 4 sendiri, lahannya itu relatif luas serta dapat menampung beberapa tenda pendaki. Sebenarnya selama di pendakian kali ini saya diberikan cuaca yang relatif bagus ya, tidak ada kabut apalagi hujan yang turun. Tetapi dikarenakan kondisi fisik saya yang tidak terlalu fit, sehingga di pendakian kali ini terasa lebih lama dan juga sangat-sangat melelahkan ya. Dan setelah 5 jam total pendakian, akhirnya saya sampai juga di area puncak Gunung Sagara. Dan tanpa berlama-lama, karena kondisi fisik dari badan saya juga sudah terkuras habis selama pendakian, di sini saya langsung bergegas untuk mendirikan tenda di sekitar area puncak Gunung Sagara. Oke guys, jadi tadi saat mendirikan tenda tiba-tiba terjadi hujan deras ya hingga saat ini. Tadi saya sudah makan serta ganti baju dan nampaknya saya akan langsung tidur dikarenakan hujan sekarang sudah cukup lama dan saya juga fisik sudah terkuras habis. Jadi sekarang saya mau tidur terlebih dahulu untuk besok pagi agar lebih terlihat bugar. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai saat ini. Gak terasa, sampailah kita di akhir perjalanan ini. Sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan makna kehidupan. Kesimpulannya,
Gunung Sagara lebih dari sekedar gunung. Ia adalah tempat di mana jiwa menemukan kedamaian. Di antara kabut dan pepohonan, kita bisa merenung, bermimpi, dan menemukan makna hidup. Setiap langkah adalah sebuah penjelajahan, bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan juga subscribe apabila video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan selanjutnya.